Kelas berapa ya? Sekelas berapa ya? Ada yang ingat nggak? Rahula belum hadir ya, Rahula. Ya. Halo? Halo, suara saya kedengeran? Kedengeran. Iya, terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Kita mulai aja ya untuk kuliahnya. Nanti kalau misalnya selesai lebih cepat ya kita jeda dulu sebelum materi yang berikutnya yang dari praktisi. Ya, jadi untuk materi etnomedicine itu sampai ke ini ya, ke bagian yang terakhir yaitu toksisitas sama interaksi obat herbal. Ini bahan terakhir untuk UAS. Nah, yang bahan yang kalian kemarin presentasikan juga udah diupload atau belum ya? Ke Google. Bukan, ke daring. Ke daring ya? Belum, Bu. Belum. Ya, nanti diupload di sana ya segera karena itu saya pakai untuk bahan UAS. UASnya kalau nggak salah minggu depan ya kelas ini. Etnomedicine ya. Betul? Ya. Oke. Kita mulai bisa kuliahnya? Oke, bisa, Bu, bisa. Oke, Bu. Oke. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, kalau obat herbal itu kan sebenarnya di dalam sediaan itu bermacam-macam ya, nggak cuma satu, bisa lebih dari satu. Nah, masalah yang timbul karena di dalam satu herbal itu bermacam-macam itu adalah bahwa terjadi interaksi. Ya, sama seperti obat sintesis atau obat-obat konvensional yang biasa kalian misalnya dapatkan kalau sakit di rumah sakit kan, obat satu dengan obat lainnya pasti timbul interaksi. Interaksinya macam-macam. Interaksinya bisa menimbulkan efeknya jadi meningkat, bisa juga menurunkan efektivitasnya. Dan yang berbahaya adalah jika interaksinya itu justru menyebabkan toksisitas dari senyawanya, ya sehingga menyebabkan fatal ya, fatality kepada konsumen. Nah, oleh sebab itu kalian dalam mengembangkan obat herbal itu harus tahu kira-kira senyawa di dalam obat herbal itu apakah dia kalau misalnya digunakan akan berinteraksi misalnya tidak hanya sesama senyawa ya, bisa berinteraksi juga misalnya di dalam gastrointestinal atau di dalam organ-organ tubuh. Nah, itu kalian harus tahu supaya ketika nanti kalian mencampur ekstrak satu dengan ekstrak lainnya tidak akhirnya menyebabkan toksisitas atau interaksi yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwa herbal medicine itu pertumbuhan industrinya semakin pesat. Ya, ini datanya dari 2008 sampai ke 2050. Nah, di 2050 itu diprediksi akan sangat meningkat tajam. Ya, dan kita di Indonesia ini sayangnya belum ada ya di dalam sini, di dalam populasi yang menggunakan traditional medicine itu kebetulan di data ini yang paling tinggi adalah Ethiopia. Ya, kemudian diikuti beberapa negara-negara barat yang juga sudah mulai mengembangkan obat-obat herbal. Ya, jadi di sini katakan hampir 80% dari populasi itu di dunia, apalagi di negara berkembang, itu menggunakan obat herbal. Sebenarnya kok di kita juga banyak yang sudah menggunakan obat herbal, cuma masyarakat masih lebih percaya dengan obat-obat sintetis. Kecuali mungkin kalau ada yang turun etnomedicine ke daerah, ya masih banyak juga ya kok di daerah yang lebih percaya karena di situ ada faktor ini ya kepercayaan. Nah kemudian ya kalau nggak bisa saya. Nah kemudian bagaimana toksisitas dari obat-obat herbal? Di sini kita lihat kalau obat herbal itu seperti yang kalian ketahui kebanyakan kan masih berupa ekstrak kasar. Jarang sekali kalau misalnya obat herbal itu sudah berupa senyawa isolat atau senyawa murni. Nah, obat herbal itu karena berupa ekstrak kasar, jadi cara kerjanya berbeda dengan obat sintesis. Kalau obat sintesis kan biasanya mentarget satu reseptor gitu. Nah, kalau obat-obat herbal yang campuran itu biasanya dia lebih ke homeostatis ya, menjaga keseimbangan tubuh karena mereka bekerja bersama-sama.
Nah, di sini dikatakan bahwa jumlah dari zat aktif di dalam tanaman itu sangat bervariasi. Ada tanaman yang mungkin jumlah essential oilnya tinggi, ada juga tanaman yang essential oilnya rendah. Atau ada tanaman yang punya gingerol, ada juga tanaman kan yang enggak ya. Yang punya gingerol, sagol itu biasanya golong-golongan jahe-jahean. Sedangkan kok misalnya di dalam cabai ya kadar gingerol itu tidak ada ataupun sangat rendah seperti itu. Dan begitu juga dengan senyawa-senyawa marker lainnya di dalam tanaman. Dan banyak herbal-herbal itu yang punya short term toxicity atau toksisitas yang jangka pendek. Sehingga bisa menyebabkan efek samping ketika digunakan pada waktu yang cukup lama. Nah, ini yang biasa terjadi sebenarnya toksisitas pada obat herbal itu biasanya terjadi pada saat konsumsinya berlebihan dan jangka panjang gitu. Kemudian hal yang bisa menyebabkan toksisitas dari obat herbal itu ketika herbalis-herbalis itu tidak terlatih dengan baik. Ya, saat memberikan pengobatan mereka tidak terlatih dengan baik sehingga salah mismixing gitu ya, salah mengidentifikasi, salah mencampurkan, salah meresepkan sehingga akhirnya terjadi toksisitas antara dua ekstrak yang berbeda. Nah, selain itu, selain pada saat pencampuran, persiapan herbal itu juga tidak kalah penting ya. Karena seperti kalian ketahui ketika kalian menyiapkan simplicia atau ekstrak, itu sangat penting sekali untuk mungkin diukur kadar air. Kadar air sebaiknya kurang dari 10% misalnya. Karena kita tapi karena kita ingin simplicia itu steril atau bersih dari mikroba. Karena kalau lebih dari 10% itu menjadi wadah bagi pertumbuhan mikroorganisme. Karena itu ketika kalian mengembangkan obat herbal, tahap pertama yang paling penting itu sebenarnya mengukur kadar air. Selain itu juga kadar logam, logam berat, dan cemaran-cemaran lainnya. Ya. Nah, itu juga potensi untuk terjadinya toksisitas juga bisa pada persiapan obat herbal itu. Oleh karena itu ada yang disebut dengan standarisasi bahan alam. Ya, standarisasi bahan alam itu mulai dari standarisasi bahan bakunya, yaitu obat-obat herbalnya, sampai ke standarisasi produk jadinya, yaitu menjamin bahwa obat herbal yang dibuat itu kadar misalnya mikrobanya di bawah ambang batas atau kadar lubang beratnya di bawah ambang batas dan sebagainya. Nah, ini seperti di sini dikatakan juga bahwa herba-herba itu dapat bisa menjadi terkontaminasi ketika diolah dengan tidak pas. Dan juga bisa terjadi kontaminasi ketika ditumbuhkan dengan kurang tepat juga. Ya, misalnya di lokasi yang kaya merkuri atau misalnya di lokasi yang unsur haranya kurang seperti itu. Nah, itu juga akan mempengaruhi metabolit sekunder yang terbentuk di dalam tanaman atau herba yang digunakan tersebut. Nah, kemudian apa contoh-contoh dari toksisitas obat herbal? Di sini ada beberapa contoh yang dirangkumkan berdasarkan dengan sistem biologis tubuh yang dipengaruhi. Contoh di sini adalah sistem kardiovaskular ya, contoh di jantung. Di situ ada campuran produk ya yang mengandung ephedra atau ephedrine itu bisa menstimulasi proses kardiak atau bisa menyebabkan hipertensi atau bisa menyebabkan sakit dada atau sesak dada ya ketika digunakan bersamaan. Begitu juga dengan aconitum sp, dia kan mengandung aconitin, dia bisa menyebabkan bradikardia atau kolaps pada kardiovaskular system. Nah, itu hal-hal itu kan tidak kita inginkan. Nah, tapi perlu dicatat juga, ini misalnya kalian mencampur dua ekstrak tidak serta-merta terjadi begitu ya, ketika digunakan berlebihan. Makanya kita juga perlu tahu kadar toksisitas dari ekstrak itu seberapa, ya, yang menyebabkan efek samping ini. Gitu. Kemudian bisa juga sistem saraf pusat di situ ya. Sistem saraf pusat itu juga bisa terjadi toksisitas ketika ada campuran antara lobelia sama nikotiana. Itu menyebabkan toksisitas nikotin dengan terjadinya hipertensi atau pada eksitasi dari sistem saraf pusat. Ya, jadi harus hati-hati. Biasanya
Kembali lagi ini ketika digunakan pada kadar yang berlebihan. Ya. Nah, sistem-sistem lainnya misalnya sistem HEPAR gitu ya. Sistem HEPAR ketika misalnya kalian menggunakan ini sebenarnya tradisional ini ya, Chinese ya, dari Cina yang Jin Bihuan itu menyebabkan hepatitis fatal ya kalau misalnya diminum berlebihan. Begitu juga kombucha tea. Sebenarnya kombucha tea itu bagus untuk kesehatan. Ya, tetapi kalau misalnya konsumsi berlebihan juga bisa menyebabkan hepatotoksisitas atau toksisitas pada hepat. Kemudian sistem-sistem lainnya misalnya akali korit itu bisa menyebabkan hipertensi. Atau ginkgo biloba itu bisa menyebabkan terjadinya pendarahan intrakardial. Atau royal jelly sama yohimbin itu juga bisa menyebabkan reaksi alergi dan juga adanya dermatitis yang disebabkan oleh shiitake, jamur shiitake ya. Padahal kita juga ada yang mengkonsumsi ya jamur shiitake. Oke. Nah, ini ada yang sudah pernah lihat tanaman-tanaman ini yang saya tampilkan? Pernah ada yang lihat? Pernah, Bu. Yang mana yang pernah dilihat ya? Mandrake. Ya, mandrake. Mandrake Apa? yang kanan. Bonsai ya ini ya, sejenis-jenis. Ada yang punya ya di rumah? Nah, ternyata mandrake ini, pernah lihatnya di mana? Kok kelas sebelah kayaknya di film Harry Potter ya? Ya, Bu, di film Harry Potter. Iya kan, bener di film Harry Potter, bukan di... Ada yang punya nggak di rumah? Enggak, Bu. Ya, ini di film Harry Potter ya. Nah, mandrake root ini ternyata sangat toksik gitu akarnya. Karena dia mengandung atropin atau hyoscyamin, ya. Tapi juga terkadang digunakan untuk menterapi kanker ovarian ya, dan atau penyakit-penyakit lainnya seperti analgesik, emetik dan sebagainya. Dan tidak boleh diberikan kepada wanita hamil ya, karena bisa menyebabkan kerontokan dan sebagainya. Jadi pertanyaannya kok toksik tapi tetap digunakan, yaitu kembali lagi ke dosis ya, dosis penggunaannya sama mungkin cara penggunaannya dan sebagainya. Oleh sebab itu penting sekali kita untuk melakukan studi toksisitas terhadap herbal yang akan digunakan. Nah, kok tanaman ini pernah ada yang ngelihat? Ya, ini chaparral tea ya, digunakan sebagai antioksidan, tetapi kalau digunakan berlebihan juga dalam jangka panjang bisa menyebabkan hepatitis sehingga transplantasi liver. Kemudian kita lihat ini akonit. Ini sebenarnya tanaman-tanaman yang ditampil ini banyak herbal-herbal yang ada di luar ya, yang ada di Chinese herbal medicine atau mungkin di barat western yang ditampilin. Nah, akonit ini juga populer tapi juga toksik. Nah, dia bisa digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit otot ya, pegal-pegal, muskuloskeletal, ada juga bisa untuk angina, bisa sedatif, dan juga untuk neuralgia dan sebagainya. Ya, tapi akarnya ya, kalau mungkin digunakan bunga sama daunnya, tapi akarnya itu sangat toksik. Ya, karena dia mengandung alkaloid aconitin sehingga bisa menyebabkan iritasi pada gastrointestinal, bisa menyebabkan pusing-pusing nausea atau muntah-muntah, hypersalivation yaitu ya ludahnya berlebihan gitu ya. Dan bisa sangat fatal, bisa sampai koma atau abnormalitas pada kardiak gitu. Pada kelihatannya ya bunganya cantik ya, warna ungu. Kemudian kok ini mungkin udah pernah lihat kayak gini. Ada yang belum pernah lihat daun ini? Ada yang belum pernah ngelihat? Pernah, Bu, tapi lupa di mana. Lupa di mana? Bentuknya sama nggak? Ini daun katuk. Udah pada lihat mungkin ya. Ya. Daun katuk sekarang banyak digunakan dikonsumsi untuk jus. Ya, dikonsumsi sebagian atau dikonsumsi langsung atau dibuat jus seperti itu. Ya, daun katuk atau Sauropus androgynus itu bisa memperbaiki ini penglihatan, bisa juga mengurangi lemak
ya, sehingga dia bisa mengobati konstipasi dan juga digunakan untuk menurunkan obesitas seperti itu. Ya, tetapi kalau misalnya digunakan berlebihan, ya ini seperti ini sudah pernah digunakan berlebihan oleh sekelompok wanita yang mungkin ingin menurunkan berat badan, sehingga dia bisa menyebabkan insomnia, bisa kesulitan bernafas, batuk-batuk atau sesak dada. Gitu. Jadi kebanyakan obat herbal ya sama seperti obat sintetik, semuanya seperti ini. Ada manfaatnya dan juga ada toksisitasnya jika berlebihan. Nah, ini pennyroyal oil ya. Pennyroyal oil ini bisa menyebabkan toksisitas. Nah, komponen toksisitasnya sudah diketahui dan itu disebut sebagai pulegon, komponen toksisitasnya. Tetapi produknya juga banyak digunakan ya, oilnya, minyaknya. Di sini pennyroyal oil. Kemudian ini, mungkin ini ya banyak yang lihat ya, peppermint. Ya. Peppermint ini kalau misalnya digunakan di sini dikatakan bahwa pemberian secara oral ya dari peppermint oil ya, minyak dari peppermint ke dalam tikus itu meningkatkan 45% meningkatkan alkalin fosfatase, yaitu enzim ya yang terlibat yang di dalam liver ya. Sedangkan kalau infusinya itu bisa tidak menyebabkan nefrotoksisitas pada tikus bahkan sampai 30 hari. Kalau misalnya infusnya, sedangkan kalau oilnya yang menyebabkan efek yang berbeda. Jadi kembali ke herbal itu tergantung dari senyawa yang ditarik ya. Kalau oil kan lebih non-polar, kalau infusion mungkin senyawa-senyawa yang lebih polar sehingga aman. Makanya peppermint ini banyak juga digunakan di campuran minuman ya untuk menyegarkan rasa minuman. Dan penggunaannya juga tidak sebanyak ini yang menyebabkan toksisitas. Ini kan udah sampai 20 gram per liter, kayaknya kalau pemanfaatan itu sudah sangat besar. Ya, di sini lethal dose-nya, ya di sini lethal dose toksisitasnya mulai terlihat pada 2 gram. Ya, ada juga yang 9 gram tergantung pada individualnya. Kemudian ini kunyit. Kalau kunyit sudah pada tahu semua ya. Ya, ada yang belum Ini, Bu. pernah lihat kunyit? Ya. Nah, turmeric, ekstrak turmeric ini di dalam beberapa kasus ternyata menyebabkan hepatotoksisitas ketika diberikan pada tikus selama 14 hari atau lebih dari 14 hari. Ya, padahal turmeric ini manfaatnya banyak sekali ya. Apalagi kurkumin bisa untuk bahkan sampai anti cancer. Tapi ternyata kalau digunakan selama 14 hari, kalau ekstraknya itu 0,05% sampai 0,25% atau di dalam bentuk powder 0,2% sampai 5% itu bisa menyebabkan hepatotoksisitas. Dia bisa juga meningkatkan pembentukan stomach ulcer ya di dalam tikus pada saat dosisnya 100 mg per kilo. Ya, tapi ternyata kok 50 mg itu masih aman. Itu untuk kunyit. Kemudian tadi kan kita udah lihat bersama-sama terkait toksisitas ya, toksisitas dari beberapa herbal yang sudah mulai diteliti. Nah, kemudian toksisitas tadi yang seperti saya sebut di awal itu ada interaksi antara obat dengan herbal. Ya, contohnya misalnya ketika obat herbal dan obat barat itu digunakan bersama-sama, kemungkinan terjadi interaksi yang bisa menyebabkan gangguan pada profil farmakokinetik dan atau farmakodinamiknya. Ya, itu herbal-herbal ini ketika digunakan dia akan terjadi interaksi, yaitu interaksi yang disebut dengan herbal dan obat-obatan. Ya, telah diestimasi 5-20% masyarakat yang mengkonsumsi obat herbal itu alasannya karena alasan kemudahan. Ya, saya nggak tahu mungkin ada yang studi etnomedicine juga mungkin fasilitas kesehatannya jauh, jadi lebih memilih obat herbal. Ada juga yang fasilitas kesehatannya dekat tapi tetap menggunakan ya karena
lebih ke kepercayaan. Begitu. Nah, ini informasi terkait interaksi obat herbal itu masih sangat baru ya. Studinya baru dimulai di 2000, di 2000 tuh baru ditemukan 2 paper yang dipublish terkait topik ini. Jadi masih banyak sekali herbal-herbal yang belum diketahui profil interaksinya dengan obat sintetik. Ya, padahal obat herbal banyak digunakan sebagai pendamping obat-obat sintetik, terutama misalnya orang pengobatan kanker. Ya, obat kanker kan efek sampingnya banyak seperti nausea, muntah-muntah, atau rambut rontok dan tidak nyaman, sehingga menggunakan obat-obat herbal sebagai pendamping. Itu di situ harus hati-hati karena bisa terjadi interaksi antara obat anti kankernya dengan herbal yang digunakan untuk mengurangi gejalanya. Nah, ini ada klasifikasi berdasarkan negara terkait studi antara herbal dan obat-obat kimiawi tadi ya. Dari Cina yang paling banyak menyumbang publikasi di situ ya, karena emang Cina sangat maju ya untuk obat herbalnya. Kemudian diikuti Amerika, Jepang, Korea, Taiwan, dan sebagainya. Ya, sayang Indonesia mungkin belum ada ya di sini studi ini. Ya. Dan studinya kita lihat di sini masih sangat banyak untuk review ya. Klinikalnya masih rendah. Padahal kita berharapnya studinya banyak yang sudah sampai ke tingkat klinis ya, karena lebih reliable atau lebih bisa kita percaya datanya. Ya, sedangkan masih banyak 27% bahkan itu masih dalam bentuk review atau pembahasan saja, belum dibuktikan secara ilmiah. Ya, jadi studi terkait herbal, interaksi herbal dan obat ini masih sangat sedikit dan belum banyak dilakukan. Karena kembali lagi jumlah herbal kan sangat tinggi di situ. Nah, ini ada beberapa fakta terkait interaksi antara obat herbal dengan obat kimiawi. Bahwa interaksi obat ini masih di tingkat keempat menyebabkan kematian di dunia. Ya, karena itu harus sangat hati-hati. Tadinya obatnya tidak toksik, tapi dicampur dengan obat lain atau mungkin dicampur dengan herbal malah menyebabkan membentuk senyawa-senyawa metabolit yang toksik gitu. Setidaknya 100 dari preoperatif fatalitasnya itu disebabkan oleh ini ya, herbalnya ini. Dan 70 sampai 80 herbal itu meningkatkan resiko pendarahan. Ya, jadi banyak obat-obat antikoagulan ya, misalnya seperti warfarin seperti itu, atau yang seharusnya menyebabkan penjendalan gitu ya, itu malah efektivitasnya berkurang ketika digunakan dengan obat-obat herbal. Jadi darahnya, clotnya tidak terbentuk tapi malah tetap berdarah. Ya, jadi itu banyak sekali obat-obat yang begitu interaksinya. Ya, contohnya ini ada proses farmakokinetik, ya kan udah tahu farmakokinetik, farmakodinamik. Farmakokinetik itu terkait dengan ADME, adsorpsi, distribusi, metabolisme, sama ekskresi dari obat. Farmakodinamik ya kaitannya antara herbal dan obat itu. Nah, interaksinya farmakodinamik itu biasanya bisa diprediksi. Dan interaksinya bisa menyebabkan aditif, antagonisme, sinergisme, atau responsnya belum bisa diidentifikasi. Ya. Nah, farmakokinetik biasanya dia mempengaruhi proses atau jalur metabolisme di dalam tubuh. Interaksi yang terjadi antara obat dengan herbal itu akhirnya mempengaruhi jalur metabolisme yang terjadi. Dan biasanya terjadi di GIT, bisa di kidney, atau bisa di liver. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh, misalnya ginger. Ginger itu bisa meningkat ya, atau kalau metabolismenya unggul atau eliminasi dari laksatif atau herbal diuretik itu bisa juga meningkat ketika digunakan bersamaan dengan obat lainnya. Kemudian ada beberapa interaksi antara obat dengan herbal. Kita lihat beberapa contoh saja. Ini ada pepper atau merica hitam dan merica putih ya. Merica hitam dan putih bisa mengurangi seberapa cepat liver kita merusak atau memetabolisme obat ya. Jadi
Yang kita tahu obat tuh kalau masuk ke dalam tubuh itu harus di breakdown atau di metabolisme oleh tubuh untuk dapat diekskresi atau dikeluarkan. Kalau tidak nanti maka tidak bisa dikeluarkan dari tubuh padahal harus dikeluarkan. Contohnya itu adalah lovastatin, ketoconazole, sama itraconazole. Selain itu, penggunaan merica yang berlebihan itu juga bisa mengurangi aktivitas dari antasida, senyawa-senyawa antasida. Gitu, ya. Ini ada juga nih, ada cinnamon. Ya, cinnamon itu ketika digunakan bersamaan dengan obat-obat diabetes, itu bisa menyebabkan gula darahnya itu menjadi terlalu rendah atau bisa disebut dengan hipoglikemi. Jadi hipoglikemi juga tidak baik, ya. Jadi itu tidak disarankan untuk digunakan bersama-sama dengan obat-obat anti diabetes. Kemudian di sini ada cabai. Cabai itu, nah ini yang tadi, cabai itu bisa menyebabkan pendarahan ketika digunakan dengan obat-obat antikoagulan. Karena obat-obat antikoagulan itu berinteraksi dengan senyawa kapsicum yang ada di dalam cabai-cabai itu. Ya, sehingga tadinya seharusnya menjendal menjadi tidak terjadi penjendalan. Ya, ini teh green tea ya atau clovebuds, cengkeh. Ya, green tea ini tinggi akan tanin, tetapi tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat kodein. Ya, dan jumlah yang berlebihan atau tinggi itu bisa menyebabkan efek samping pada teofilin. Ya, kalau misalnya terlalu bisa juga mengurangi efek dari obat-obat yang menyebabkan vasodilator. Ya. Nah, ini kalau misalnya digunakan dengan warfarin, mengurangi efektivitas dari warfarin sehingga menyebabkan pendarahan. Ya. Dan dengan digunakan bersama aspirin pun itu tidak boleh dicampur karena bisa mencegah penjendalan juga di situ, mencegah penjendalan platelet-platelet. Kemudian di sini ada cengkeh. Cengkeh itu mengandung eugenol. Nah, eugenol ini adalah bagian cengkeh yang dapat memperlambat penjendalan darah, sehingga dia bisa meningkatkan pendarahan ketika digunakan bersamaan dengan obat-obat antikoagulan. Contohnya misalnya digunakan dengan heparin, bisa dengan warfarin, ya. Jadi harus hati-hati. Jadi banyak sekali herbal-herbal yang interaktif dengan antikoagulan, ya. Kalau di dalam anak-anak malah bisa mengurangi efektivitas dari obat-obat anti-epileptik. Nah, ini banyak bumbu-bumbu dapur ya di sini mungkin kalian juga udah biasa menggunakan, ada bawang putih, ada juga ginger. Nah, bawang putih dan ginger juga bisa menyebabkan pendarahan ketika digunakan bersama-sama dengan senyawa-senyawa atau obat-obatan antikoagulan. Begitu juga ginger bisa meningkatkan pendarahan ketika digunakan dengan antikoagulan dan bisa mengurangi efek dari antasida dan obat-obat lainnya, dan juga berpengaruh pada gula darah. Ya, di situ ada insulin, ada chlorpropamid, glipizin, sama tolbutamid. Nah, ini ada ginkgo, ada juga ginseng. Ya, ini kebetulan di foto ini ginseng yang agak besar. Nah, ginseng yang bagus itu ginseng yang dari Korea ya, yang kualitasnya bagus. Dia bisa kalau ginseng ini meningkatkan AUC dari digoxin, dan dia juga bisa menurunkan aktivitas dari senyawa-senyawa opioid. Ya, kalau ginkgo ini bisa meningkatkan tekanan darah ketika digabung dengan obat-obat diuretik. Bahkan bahayanya bisa sampai koma seperti itu. Nah, ini dapat meningkatkan digoxin di dalam level plasma, padahal itu tidak baik, bisa menyebabkan toksisitas. Turmeric tadi udah, terus ini ada anggur, ya. Ini menyediakan bioaktivitasnya oral dan dia bisa mengurangi jalur metabolik dari tubuh. Jadi kecepatan metabolisme tubuh itu bisa berkurang dengan konsumsi anggur yang berlebihan. Jadi yang mungkin mau diet ya harus hati-hati itu. Kemudian ada pineapple atau nanas bisa meningkatkan, sama seperti yang tadi, meningkatkan pendarahan ketika digunakan bersamaan dengan senyawa-senyawa antikoagulan. Bisa juga meningkatkan efek dari senyawa-senyawa antibiotik ya. Atau di sini ada vincristin ya. Vincristin kan biasanya untuk anti kanker ya. Nah, dia bisa meningkatkan efektivitas dari vincristin. Nah, di sini ada rangkuman dari beberapa contoh herbal ketika digunakan
bersamaan dengan obat-obatan gitu ya. Entah dia bisa mengurangi level dari obat-obatan, bisa juga mempotensiasi efek dari obat-obatan. Nah, ini kan bisa lihat warfarin ini banyak sekali. Warfarin atau antikoagulan sama dengan heparin juga itu sangat sering berinteraksi dengan obat herbal sehingga ketika kalian menggunakan itu sebagai penjendal darah tidak terjadi penjendalan darah dan pendarahan tetap terjadi karena terjadi interaksi dengan herbal-herbal yang digunakan juga. Begitu. Nah, ini materi yang terakhir untuk pertemuan ini. Apa ada yang ingin ditanyakan? Mungkin. Nanti yang berikutnya itu jam 15.30. Sekarang jam berapa ya, Dek? Sekarang Jam 2.35. 2.35. Berarti nanti kalau misalnya emang iya kalian join lagi gitu ya. Di Nggih, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Ini siapa yang lagi bicara ini? Mungkin kalau dari saya belum ada. Rahula belum ada. Oke, yang Tanya, Bu. ya gimana, Zulfiana? Tadi yang Ibu jelaskan Ya, terkait yang anggur itu kan bisa meningkatkan bioavailabilitas obat yang ya. oral saja, Bu. Apakah semua obat oral atau bagaimana, Bu? Nggak semua obat oral. Tadi nggak dispesifikkan ya di slide-nya ya. Tapi tidak semua obat oral yang sebentar. Tidak semua obat oral yang ditingkatkan bioavailabilitasnya. Itu Zulfiana, suara saya kedengeran nggak ya? Sorry di sini agak. Terdengar, Bu. Ya. Yes. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin saya, Bu, izin bertanya. Ya, gimana Rahula? Nggih, tadi kan ada Ibu jelaskan terkait green tea. Dia itu menurunkan efek antikoagulan ya tadi. Jadi mencegah darahnya itu menggumpal gitu ya. Gula. Terkait apa? Suaramu kok Di bagian green tea tadi menurunkan efek antikoagulan ya. ya, mana Nah, ini? apa misalnya kalau kita minum itu maksudnya ini obat green tea-nya itu dalam bentuk ekstrak atau misal dalam bentuk minuman itu dia juga tetap dapat menurunkan antikoagulan gitu, Bu? Atau Dalam dalam bentuk bentuk minuman ini green tea. Ya, jadi konsumsi green tea kan biasanya dalam bentuk minuman. Nah, ketika kamu misalnya minum obat warfarin, tapi minumnya itu bukan air putih, tapi minumnya pakai teh hijau, maka obat warfarin yang efektivitasnya berkurang. Jadi, kamu tetap mengalami pendarahan, tidak terjadi penjendalan gitu. Ini kok ada dinas sosial ya yang kau join? Salah deh ini ya, kita remove ya yang dinas sosial. Salah room. Nah, gimana? Menjawab Rahula? Nggih, terjawab, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, gimana Fajri? Untuk UAS-nya nanti, Oh, kamu nanya untuk UAS. soalnya Kirain dari mau nanya materi bahan ini juga nih, Bu. Iya, sampai materi ini. Sampai materinya yang nanti disampaikan sama Mbak Rosi. Ya, itu juga masuk ke materinya. Karena itu kan masuk di pertemuan 15. Ya, begitu. Mana Fajri? Oke, Bu. Ya. Oke. Bentuk soalnya nanti pilihan ganda atau saya ini, Bu? Kemungkinan sebenarnya saya belum tahu. Pilihan ganda mungkin atau campuran gitu Fajri. Mungkin ada esainya kayaknya kan karena ada diskusi kan kalian ya. Jadi pilihan ganda sama esai. Oke, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi yang lain? Nanti jangan lupa join lagi. Udah registrasi semua? Karena absen saya ambil dari 2 sisi. Linknya nggak bisa, Bu. Linknya nggak bisa.
Nggih, Bu, linknya belum bisa tadi. Si Sebentar. perlu akses gitu kan. Coba tak tanyakan. Ya, nanti dicekkan linknya. Kalau enggak nanti waktu acara juga saya kasih link untuk absensi, jadi silakan diisi nanti waktu ya untuk absensi karena itu pertemuan 15 ya. Jadi masuk kuliah. Ada yang mau bertanya lagi terkait ini? Nggak ada? Sepertinya sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya, sudah mau udahan ya. Saya suruh tutup aja gitu. Ya, nggak apa-apa nanti join lagi di pertemuan yang 3.30. Ya, sebentar saya mau screenshot dulu yang hadir nama-namanya untuk absensi. Oh, gini aja ya caranya. Oh, gini. Satu lagi. Oke, baik. Jadi untuk materi etnomedicine ya udah ini semua ya dari awal sampai nanti siang untuk materi minggu depan. Untuk UAS itu ada pilihan ganda sama mungkin ada esai sekitar 1 nomor mungkin ya 1 nomor apa 2 nggak panjang esai singkat seperti itu. Gitu ya. Kalau begitu saya akhiri nanti join lagi jam 3.30. Tuh. Oke? Nggih, Bu. Oke, kalau gitu saya tutup. Makasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Sama.